Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta online course pada hari ini yang masih tetap semangat mengikuti sesi ketiga online course pada hari ini. Perkenalkan, saya Nada Zentika yang akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti online course sesi ketiga pada hari ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada pemateri Bapak Yeri Nur Kartiko yang akan menyampaikan mengenai pengelolaan sampah. Sedikit saya sampaikan biodata mengenai beliau. Bapak Yeri Nur Kartiko lahir di Sukabumi 27 Juni 1978 dan sekarang tengah bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya selama 30 menit ke depan. Saya persilahkan Bapak Yeri. Terima kasih, Mbak Moderator. Terdengar suaranya, Mbak? Ya, terdengar. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan damai. Semoga senantiasa tercurah bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Salam. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi yang nanti akan menjadi pemicu dan pemacu diskusi kita tentang pengelolaan sampah, khususnya pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi untuk sharing dengan teman-teman sekalian terkait dengan pengelolaan sampah. Untuk mengawali diskusi kita atau paparan saya pada kesempatan kali ini, saya akan coba menyampaikan hemat, kemudian pemikiran serta pengalaman saya pribadi dalam hal pengelolaan sampah. Yang terjadi di Indonesia adalah paradoks gitu. Kenapa paradoks? Kalau kita lihat cara, metode, penelitian, teknologi, teknik pengelolaan sampah sudah begitu berkembang dengan pesatnya. Bukan hanya itu, tetapi penelitian-penelitian juga banyak dilakukan, peraturan-peraturan dan kebijakan juga banyak diterbitkan. Kemudian publikasi-publikasi ilmiah, best practice yang dilakukan oleh kota-kota lain atau negara-negara lain atau organisasi-organisasi lain sudah begitu banyak berkembang dan bahkan kita secara mudah bisa mengaksesnya. Tetapi sekali lagi di Indonesia tampaknya pengelolaan sampah belum menunjukkan satu hal kinerja yang memuaskan. Kenapa? Salah satu hal yang menyebabkan ini terjadi menurut pengalaman saya adalah willingness. Willingness itu akan menunjukkan atau mengarah kepada pengalokasian, akan mengarah kepada keberpihakan untuk mengalokasikan sumber daya. Willingness dari mana? Willingness dari para institusi atau para pemangku kebijakan atau pengambil keputusan. Karena di pihak itulah mereka institusi itu memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya dalam hal penanganan atau pengelolaan sampah. Sekali lagi sama dengan hal yang lain, pengelolaan sampah pun membutuhkan manusianya atau sumber daya manusianya, membutuhkan money atau sumber daya finansialnya, material membutuhkan bahannya, metode membutuhkan sistem manajemen, membutuhkan sebuah sistem, kemudian juga membutuhkan market atau pasar, juga membutuhkan material atau bahan. Tetapi kalau itu tidak diperhatikan dan itu tidak dialokasikan, maka semua pilihan-pilihan teknologi yang tersedia itu juga tidak akan membantu menyelesaikan
permasalahan sampah. Yang berikutnya adalah banyak sekali peraturan yang terbit, nanti akan saya share juga, banyak peraturan yang terbit baik dalam skala nasional maupun mungkin sampai di tingkat lokal. Setidaknya di tingkat lokal di tempat kota atau kabupaten itu minimal ada tiga peraturan daerah, dari mulai peraturan daerah dan perwali atau perbub yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Minimal ada 3 tentang pengelolaan sampahnya sebagai turunan dari Undang-Undang 18 tahun 2005, kemudian ada perwali atau perbub atau perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan satunya lagi terkait dengan keamanan, ketertiban, kemudian dan keindahan. Sehingga sekali lagi keberpihakan, willingness untuk mengalokkan sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan sampah itu adalah sangat penting. Gambar-gambar ini mengilustrasikan bagaimana dampak pengelolaan sampah yang buruk terhadap lingkungan. Gambar-gambar ini bisa kita dapatkan dari berbagai macam website atau sosial media, bagaimana sampah begitu mengganggu kehidupan flora dan fauna kita, termasuk yang di laut. Seperti misalnya ada kura-kura, burung, kemudian walrus, ikan paus, dan kita banyak mendengar juga bahwa banyak ikan paus yang mati hanya gara-gara di dalam perutnya itu banyak sekali terkandung sampah plastik. Begitu juga beberapa waktu yang lalu kita lihat kita dengar, kita bisa membaca di berita banyak ada beberapa binatang yang mati kemudian ketika diotopsi di perutnya banyak sekali sampah plastik. Kemudian kita lihat juga di perairan banyak sampah plastik. Tidak hal yang sama juga itu di sekitar kita, barangkali banyak sekali hal-hal yang kita bisa lihat di dalam beberapa potongan gambar ini, itu mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana kejadian-kejadian ketidakberhasilan pengelolaan sampah di daerah-daerah juga terjadi di sekitar kita. Nah, ini adalah faktanya bahwa ada 9,80 miliar sampah plastik yang dihasilkan, ada lebih kurang 32.000 gerai yang menghasilkan 9,6 juta kantong plastik setiap harinya. Kemudian ada 187,2 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut. Kemudian satu orang bisa membuang lebih kurang 700 kantong plastik per tahun. Ada 500 juta sedotan plastik dibuang per hari di seluruh dunia. Bahkan pada tahun 2025 diperkirakan ada lebih kurang 1 ton plastik dalam 3 ton ikan. Dan komposisi sampahnya yang ditemukan dalam fakta ini adalah 19,3% dari puntung merupakan sampah puntung rokok, 10,41 pembungkus makanan, 9,72 botol plastik, 9,31% tas plastik, 8,75% tutup botol, 6,32% alat makan plastik, 5,58% sedotan, 4,76 botol kaca, 3,10% kaleng, dan sisanya 2,72% adalah kertas. Ini adalah grafik bagaimana yang menggambarkan setiap orang menghasilkan sampah setiap harinya di berbagai negara di Pasifik. Sampai dengan saat ini diperkirakan bahwa di Indonesia sendiri rata-rata kita menghasilkan sampah setiap orangnya setiap harinya adalah 0,71 kg. Nah, ini adalah diagram pie yang menunjukkan yang pertama adalah bagaimana penanganan sampahnya. Jadi sebanyak lebih kurang 69% itu berakhir di TPAS, dan kita tahu bahwa banyak sekali TPAS yang ada di wilayah Indonesia ini masih
open dumping, sehingga memang meskipun berakhir di TPAS tetap saja memiliki permasalahan-permasalahan, memiliki banyak permasalahan. Kemudian ada yang tidak dikelola sebanyak 9%, dibakar 5%, dikubur 10%, kemudian dijadikan kompos dan daur ulang itu sebanyak 7%. Kemudian jenis sampahnya kebanyakan sampah organik, kemudian sebanyak 50%, plastik 15%, kertas 10%, logam, karet, dan kaca lebih kurang sekitar 25%. Sementara sumber sampah bisa kita lihat berdasarkan datanya banyak sekali porsinya adalah sampah rumah tangga sebanyak 48%, fasilitas publik 29%, kemudian kawasan komersial sekitar 9%, dan pasar tradisional itu 24%. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia sendiri banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, dari mulai undang-undang sampai yang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, kemudian standar nasional Indonesia yang menjelaskan atau berhubungan dengan pengelolaan sampah. Tambah lagi banyak peraturan-peraturan daerah yang berlaku di masing-masing daerah sebagai turunan dari peraturan ini. Bahkan di salah satu peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan yang mengatakan yang ada hubungannya dengan indikator di program Adipura, yaitu tentang TPA yang nilainya harus lebih kurang 72, itu pun banyak sekali daerah-daerah yang belum bisa memenuhinya. Di undang-undang juga menyatakan bahwa TPA yang sistem open dumping itu sudah tidak lagi diperbolehkan. Tapi apa boleh buat, kita bisa lihat bahwa masih banyak sekali daerah-daerah yang TPA-nya masih menggunakan atau menerapkan sistem open dumping. Dan sayangnya adalah analis atau para peneliti kebijakan publik belum banyak yang menganalisis gap antara banyaknya peraturan dengan penerapannya di lapangan. Bahkan ada satu peraturan yang belum juga dikaji apakah itu sudah diterapkan 100% atau tidak, kemudian muncul lagi peraturan yang terbaru. Nah, inilah salah satu gambaran yang menurut saya bisa menggambarkan bagaimana kita sebaiknya mengelola sampah. Yang pertama adalah efisien. Efisien itu as low as reasonable and as low as achievable. Artinya kita memanfaatkan sumber daya sekecil mungkin, sehemat mungkin yang bisa kita tempuh, yang kita bisa capai, yang kita bisa raih. Misalnya adalah kalau membuang sampah sisa makanan di rumah kita, padahal kita bisa lakukan pengomposan di rumah kita, kemudian itu diangkut oleh alat angkutan sampah yang membawanya sampah itu sampai jauh ke TPA. Apakah itu efisien atau tidak? Nah, kita juga berpikir, ternyata lebih kalau misalnya sampai diangkut ke TPA, menggunakan sumber daya yang jauh lebih besar apabila dibandingkan kalau kita melakukan pengomposan sendiri. Kemudian efektif itu dampaknya seperti apa? Baik dampak secara lingkungan, kesehatan, keamanan. Misal, tadi gambarannya adalah apakah mengangkut sampah makanan, sisa makanan dari rumah kita ke TPA itu berdampak terhadap lingkungan? Ya, jelas berdampak terhadap lingkungan. Kenapa? Emisi dari knalpot dari kendaraan yang membawanya. Kemudian berapa jumlah jumlah bahan bakar minyak yang diperlukan, berapa jumlah human resources yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah dari rumah kita sampai ke TPA. Kemudian di luar itu, ini juga dibahas dalam SDGs, yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Produksi itu ada hubungannya dengan life cycle assessment, kemudian ada hubungannya dengan green industry,
ada hubungannya juga dengan eco lifestyle gitu. Bagaimana para produsen harus memikirkan, wajib memikirkan bahwa semua bahan baku yang diperolehnya, kemudian prosesnya, proses pembuatannya, bahkan sampai produk jadi dan pasca produksi itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap timbulan sampah. Mereka harus memilih bahan baku yang sesedikit mungkin menghasilkan sampah. Begitu juga prosesnya dan termasuk produk yang dihasilkannya. Begitu juga dengan konsumen. Konsumen perlu memilah dan memilih mana barang-barang atau komoditas yang akan dikonsumsinya itu apakah akan menghasilkan sampah atau justru mengurangi sampah. Contoh kecil misalnya, apakah kita akan mengonsumsi buah yang dikemas dengan menggunakan styrofoam dibungkus plastik yang bisa kita beli di supermarket, atau akan kita membeli buah di pasar yang kita tinggal membelinya tanpa kemasan seperti itu. Jadi antara produksi dan konsumsi juga yang bertanggung jawab memiliki memiliki kontribusi terhadap pengelolaan sampah yang baik. Nah, ini asasnya. Yang pertama adalah tanggung jawab gitu. Kenapa tanggung jawab? Pada prinsipnya adalah bahwa kita sebagai penghasil sampah memiliki tanggung jawab tertinggi untuk mengelola sampah kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sampah yang kita hasilkan sendiri, maka kita istilahnya memindahkan tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki izin untuk mengelola sampah dengan membayar kompensasi tertentu, misalnya membayar retribusi sampah. Kemudian berkelanjutan itu kita juga perlu berpikir apakah pengelolaan sampah itu memiliki dampak terhadap generasi berikutnya. Misalnya apakah kalau TPA-nya masih open dumping, gas metannya kemana-mana, kemudian berpengaruh terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, bagaimana dampaknya kepada generasi berikutnya. Yang berikutnya adalah manfaat, bahwa pengelolaan sampah itu harus mendatangkan nilai kemanfaatan bagi semakin banyak orang. Keadilan itu contoh secara realnya adalah kalau sampah yang dihasilkan dari satu kelurahan kemudian dibuang ke TPA yang berada di satu kelurahan yang lain, padahal kelurahan itu tidak menghasilkan sampah, maka sampah jadi orang yang di dekat di TPA itu mendapatkan dampak dari sampah yang dihasilkan oleh orang lain yang berada di kelurahan itu. Memang ada nilai kompensasinya, tetapi kadang banyak yang unaware juga terhadap kompensasi itu. Bentuk kesadaran, kebersamaan ini sangat penting. Contoh kecil misalnya, kalau kita sudah mengelola sampahnya dengan baik, tetapi tetangga kita ternyata masih membakar sampah, atau sampahnya kemudian dibuang di drainase yang berada di lingkungan kita, tetap saja kita akan merasakan dampak buruknya. Yang berikutnya adalah kebersamaan, misalnya satu daerah membuang sampah, warganya membuang sampah ke sungai, kemudian sungainya mengalir ke daerah yang sebenarnya sudah mengolah sampahnya dengan baik, tetap saja akan mendapatkan dampak buruknya. Kemudian juga faktor keselamatan, keamanan, dan ekonomi. Kenapa keselamatan? Contoh misalnya pernah beberapa tahun yang lalu yang kemudian diperingati sebagai Hari Sampah, bahwa ada salah satu TPA yang longsor, kemudian memakan beberapa banyak korban. Di beberapa tempat ada TPA yang juga terbakar. Dan terakhir adalah ekonomi. Kalau ekonomi, bagaimana dalam mengelola sampah itu bisa meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini pengembangan dari sistem 3R yang dulu hanya reduce, recycle, dan reuse, sekarang banyak dikembangkan lebih dari konsep sekedar 3R. Ada yang sifatnya prevent, yaitu mencegah timbulan sampah, ada yang handle, yang menghandling. Handling itu artinya sampahnya sudah ada, gitu. Sampahnya sudah terbentuk dan kemudian harus ditanggulangi.
yang prevent termasuk dengan reduce lebih ke arah sifatnya pilihan-pilihan personal, lebih ke arah gaya hidup. Bagaimana refuse itu menolak sampah, menolak untuk eh, membuat sampah baru. Reduce itu mengurangi, kemudian reuse itu menggunakan ulang yang ada kaitannya dengan repair, kemudian remanufacture, kemudian refurbish atau eh, di, dibuat ulang. Contoh misalnya kalau alat elektronik kita rusak, hanya salah satu elemennya, apakah kita akan membuang semuanya atau kita cukup memperbaiki? Misal salah satu TV kita rusak, kalau kita membuangnya akan menjadi sampah sebesar itu. Tapi kalau kita memperbaikinya ternyata itemnya cuma IC, maka kita tinggal perbaikinya IC. Kemudian replace itu kita menggantikan kita memilih bahan-bahan yang tadinya tidak ramah lingkungan menjadi yang ramah lingkungan. Misalnya kita mengganti kantong plastik belanjaan dengan tas belanjaan yang bisa kita gunakan seterusnya gitu. Kemudian ada remove, yaitu kita memindahkan sampah atau memungut atau memindahkan sampah dari tempat-tempat tertentu ke tempat yang semestinya. Recycle itu mendaur ulang. Kemudian recover itu kita mengambil energi yang masih terkandung di dalam sampah. Misalnya kita menggunakan instalasi biodigester atau instalasi gas metan di TPA. Nah, ini ada dua pendekatan dalam hal pengelolaan sampah. Yang di atas itu adalah disebutnya sebagai open loop. Dari mulai produksi, kemudian konsumsi, ada sisa sampahnya ditangani, terus lantas dibuang. Tetapi kalau yang closed loop, setelah ditangani, sisa-sisa sampah itu bisa digunakan lagi, bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk. Jadi meminimalisir sampah yang dibuang. Sebelum itu kembali ke yang reduce tadi. Reduce itu ada dua pendekatan. Reduce mengurangi untuk memproduksi sampah di tingkat produsen, di tingkat misalnya di kita. Ada juga reduce untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Nah, apa yang dibahas dalam pengelolaan sampah itu dari mulai habis produksi sampai dari timbulan sampah itu ada pemilahan atau pemisahan, ada kemudian pewadahan, penempatan atau sementara dan pengumpulan, diangkut, diolah sampai dengan proses akhir. Untuk pemilahan, pengalaman di beberapa kota dan beberapa negara yang pernah kami kunjungi, salah satunya adalah di Jepang. Bagaimana memilahkan sampahnya begitu dari mulai penyediaan kantong-kantong sampah yang beraneka macam ukuran dan beraneka macam warna yang mengindikasikan jenis sampah apa yang harus diwadahi, kemudian banyak flyer yang menjelaskan bagaimana masyarakat harus memilahkan sampahnya, sehingga sampah organik disimpan di kantong plastik mana, sampah botol yang bisa digunakan lagi harus simpan di tempat yang mana, sampah kertas harus disimpan di tempat yang mana. Kemudian pewadahan, kita bisa lihat di beberapa daerah di Indonesia itu ada yang mulai 2 tempat, organik dan anorganik, basah atau kering, kemudian ada yang juga 3, organik, anorganik, dan limbah B3, bahkan sekarang sudah ada yang 5 tempat sampah terpilah. Kemudian ditempatkan, yaitu ada beberapa tempat atau beberapa daerah yang masih menggunakan bak sampah, ada juga yang sudah menggunakan kontainer sampah seperti tampak pada gambar. Setelah itu kemudian diangkut. Diangkutnya dengan banyak menggunakan sarana transportasi dari mulai gerobak sampah, sepeda sampah, bentor sampah,
dump truck, arm roll, dan kemudian di beberapa kota seperti Jakarta dan Semarang, mungkin juga Surabaya dengan menggunakan kompaktor. Kemudian diolah dan terakhir kemudian diproses akhir. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam hal pengelolaan sampah dari mulai tingkat di rumah? Kita bisa membuat bor biopori atau kita bisa membuat kompos sendiri dengan peralatan yang sederhana dengan menerapkan metode tata kelola. Ini sudah banyak juga dilakukan oleh masyarakat di tingkat komunal di beberapa daerah. Kemudian juga di tingkat komunal, di tingkat yang lebih tinggi kita bisa bentuk bank sampah, kemudian ada tempat pemrosesan atau pengolahan sampah terpadu 3R yang merupakan program dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Kemudian ada pusat daur ulang yang juga merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ada beberapa masyarakat yang saya lihat juga sudah menggunakan sampah organik untuk pengembangbiakan maggot dari BSF yang hasilnya nanti akan dijadikan bahan tambahan pakan untuk budidaya ternak dari mulai perikanan ataupun ayam. Di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi itu berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan makanan konsentrat bahan kimia terhadap ternak, kemudian pertumbuhan ternak sangat bagus dan kesehatan ternak juga sangat bagus. Kemudian di tingkat komunal juga kita bisa membuat komposter atau composting tingkat komunal atau bagian dari TPST 3R atau pusat daur ulang tadi yang hasilnya itu hasil komposnya bisa digunakan sebagai pupuk organik untuk kebun-kebun kolektif yang ada di daerah-daerah dari mulai RT, RW, kelurahan atau bahkan kecamatan. Sehingga dari sampah organik kemudian kita buat jadi pupuk organik kemudian dan hasilnya kita bisa masukkan. Kemudian ini ada beberapa jenis TPA yang ada di Indonesia, kebanyakan masih open dumping, yaitu terbuka begitu saja. Kemudian control landfill itu secara berperiodik, meskipun bukan harian, itu ditutupi dengan lapisan tanah atau kalau di peraturan yang lain bisa digunakan material lain. Kemudian di bagian bawahnya ada semacam instalasi untuk mengelola atau mengolah air lindinya sehingga air lindinya tidak mencemari tanah atau mencemari air sumur warga di sekitar TPA. Kemudian ada sanitary and improved sanitary landfill, yaitu gas metannya yang terbentuk dari proses pembusukan sampah itu dimanfaatkan untuk sumber energi, untuk misalnya kompor atau petromak dan tempat-tempat lain digunakan juga sebagai sumber energi listrik. Di tempat lain ada juga sistem yang landfill yang menggunakan sistem semi aerobik sanitary landfill, yaitu dengan menambahkan bakteri tertentu untuk mempercepat proses pembusukannya. Nah, kemudian juga apa yang bisa kita lakukan di TPA untuk menambah fasilitasnya atau di tempat daur ulang dan di tingkat masyarakat. Kita bisa menggunakan insinerator sampah yang mungkin sekarang sedang mulai trending juga. Beberapa kota sudah menggunakan insinerator sampah, bahkan di salah satu kota itu di tempat pengolahan sampah terpadu di tingkat kelurahan itu sudah ada insinerator sampah sehingga sampahnya tidak lagi tersisa banyak, sisanya bisa diolah secara relatif lebih mudah, kemudian asap yang terbentuk kemudian dibuat sebagai material untuk pembuatan sampah.
sampah. Di beberapa tempat juga ada instalasi gas metan, kemudian pirolisis yang mengkonversi plastik menjadi minyak bakar, ada juga instalasi pupuk organik, ada instalasi biogas dan biodigester. Di beberapa tempat juga marak instalasi biogas atau biodigester ini, sampah rumah tangga kemudian dimasukkan ke reaktor, gasnya bisa dimanfaatkan untuk masak, kemudian sludge dan cairnya bisa kita gunakan untuk media tanam, kemudian sebagai pupuk organik, bahkan yang sisa cairnya atau air lininya bisa kita manfaatkan juga sebagai pupuk. Kemudian ada instalasi Maaf Pak, waktunya sisa 3 menit lagi. Oke, terima kasih Mbak. Ada instalasi pencacah plastik, itu juga dimanfaatkan di beberapa bank sampah. Instalasi kompaktor sampah itu untuk meminimalkan volume sampah. Nah, ini beberapa foto atau beberapa gambar di salah satu kota, kalau tidak salah di Surabaya, terkait dengan sama dengan di kota kita Kyushu, kalau saya tidak keliru, semacam instalasi pemilahan sampah. Jadi dengan menggunakan conveyor belt, kemudian dipekerjakan banyak orang memilahkan sampah dengan kategori yang lebih detail. Ini juga alternatif yang sangat bagus untuk membantu pemilahan sampah yang dilakukan sehingga tidak semua jenis sampah masuk ke landfill. Ini adalah yang jadi salah satu trending yang juga dibicarakan beberapa belakangan hari ini yang terkait dengan PLTSA yang akan dibangun di Indonesia. Di luar banyak kontradiktifnya, di luar banyak pembahasannya dan polemiknya, Indonesia berencana membangun lebih kurang 12 PLTSA di 12 daerah yang berbeda-beda. Diharapkan dari sampah, kemudian dengan menggunakan teknologi tertentu dan menghasilkan listrik, kemudian listriknya dijual belikan dengan perusahaan listrik negara. Sudah ada peraturannya, Perpresnya sudah ada, kemudian peraturan Menteri LHK-nya juga sudah ada, peraturan Menteri SDM-nya juga sudah ada. Nah, ini adalah bagaimana semestinya semua aktor, semua pihak, dan semua entitas di sebuah, baik di daerah, kemudian di tingkat nasional itu, semua memberikan kontribusi atau peran sertanya dalam hal mengelola sampah. Gitu. Dari mulai pemerintah daerahnya, kalau mengandalkan pemerintah, selalu mengandalkan pemerintah juga memiliki keterbatasan sumber daya. Kemudian pemerintah daerahnya bagaimana melakukan kerjasama tingkat nasional, bilateral, regional, dan internasional. Bagaimana forum dan komunitas sosial, entitas ekonomi, masyarakat, entitas politik, perusahaan swasta, entitas pendidikan, entitas budaya, organisasi, dan semua lapisan masyarakat itu bersama-sama berkontribusi memberikan peran sertanya terhadap pengelolaan sampah. Yang menarik juga di pengusaha atau di swasta itu ada CSR, ada Corporate Social Responsibility, ada EPR, Extended Producer Responsibility, ada CCR juga, yang kemudian juga ini kalau tidak salah ada peraturan yang mengatur tentang mereka bagaimana si perusahaan itu selain mengelola sampahnya, kemudian dapat insentif tersendiri dari pemerintah, misalnya dengan pengurangan pajak atau insentif-insentif dalam bentuk lainnya. Ini ada beberapa pengalaman negara-negara lain dalam hal mengelola sampah atau keberhasilan dalam mengelola sampah. Kebanyakan mereka di Eropa ada Asianya Korea dan Jepang yang juga bisa dikatakan sudah berhasil mengelola sampahnya. Dan sekali lagi, kalau kita membaca beberapa literatur tentang negara-negara ini, bagaimana penegakan hukumnya sangat ketat, keterlibatan dan keikutsertaan masyarakatnya, kemudian bagaimana mengkombinasikan antara pendekatan teknologi dan pendekatan sosial, kultural
dan kebiasaan juga dipadu-padankan untuk menyelesaikan permasalahan persampahan. Itu paparan dari saya terkait dengan pengelolaan persampahan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya yakin banyak sekali kekurangan dan kelemahan dari apa yang saya sampaikan ini. Mari kita sama-sama berdiskusi. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi di luar forum ini. Ada alamat saya, kemudian ada WA, ada Facebook, dan ada email untuk membahas masalah-masalah lingkungan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sampah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri yang telah memaparkan materi dengan jelas kepada kami. Sedikit saya sampaikan poin penting yang kita dapat, bahwa presentase sampah yang ada begitu besar dan tidak bisa kita anggap remeh, serta diperlukan pengelolaan yang tepat untuk itu. Dipersilahkan kepada pemateri, Bapak Yeri, untuk menyampaikan closing statement pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebagai closing statement, saya menyampaikan bahwa pengelolaan sampah, khususnya di Indonesia, bukan hanya permasalahan yang tadi saya sampaikan, tetapi juga ada permasalahan di attitude, di moral, kemudian di sosial, dan di kultural. Sehingga pendekatan dalam hal penanganan sampah tidak hanya ada solusi tunggal, yaitu misalnya hanya dengan pendekatan teknologi, menerapkan teknologi pirolisis, membangun TPA yang canggih, kemudian peralatan angkutnya canggih, menerapkan teknologi atau mengadaptasi teknologi dari negara-negara maju yang berhasil mengelola sampahnya dengan baik, katakanlah dengan membangun insinerator yang berkapasitas besar di sebuah daerah. Tetapi juga yang perlu diingat, ada pendekatan-pendekatan sosial, ada pendekatan-pendekatan kultural, ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal kepada warga, kepada masyarakat. Bahkan mungkin ada pendekatan-pendekatan religius, bagaimana misalnya ceramah-ceramah keagamaan, kemudian bagaimana diskusi-diskusi keagamaan itu mendorong masyarakat dengan frame pandangan religius itu untuk menggugah spiritual dan mentalnya untuk berperan serta secara aktif meskipun dari hal yang kecil, dari mulai diri sendiri untuk mengelola sampah. Kalau itu dilakukan secara masif, secara bersama-sama, mungkin beban pemerintah juga tidak terlalu besar dalam hal pengalokasian sumber daya untuk pengelolaan sampah, atau bahkan mungkin pengelolaan sampah bisa dikerjakan secara efisien, efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement yang telah diberikan. Closing statement tersebut menandakan bahwa online course sesi ketiga pada hari ini telah berakhir. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri dan juga kepada seluruh peserta yang antusias mengikuti online course pada hari ini. Saya Nadia Sientika sebagai moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi.